langsung mengatur siasat licik untuk membendung kekuatan timnas Indonesia. Skuad Naga Merah bikin skuad Garuda harus melakoni perjalanan melelahkan ke Qingdao. Bukan cuma strategi kotor, Cina juga semakin serius menjegal timnas Indonesia. Salah satunya dengan memanggil deretan pemain naturalisasi dari Brazil untuk menambah amunisi. Cara ini dipakai skuad negeri tirai bambu untuk menutup lemahnya komposisi pemain. Bagaimanakah prestasi buruk Cina membuka peluang untuk timnas Indonesia mencuri angka? Strategi licik mengakali timnas Indonesia. Timnas Cina nampaknya tidak ingin Indonesia bisa meraih kemenangan di ronde ketiga. Skuad Naga Merah disinyalir menggunakan cara licik untuk menyulitkan skuad Garuda. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah memindahkan venue pertandingan ke Stadion Qingdao. Arena ini sendiri berjarak sejauh 663 km dari kota Beijing. Langkah ini disinyalir akan membuat para punggawa Garuda kelelahan karena harus menempuh waktu 6 jam perjalanan. Apalagi Indonesia harus berhadapan dengan Bahrain di laga sebelumnya. Hal ini dianggap aneh karena skuad Naga Merah menggunakan Stadion Dalian saat bersua Arab Saudi. Alhasil warganet banyak yang naik darah usai merasa dicurangi. Selain itu, pemain timnas Indonesia juga harus dihadapkan dengan permasalahan cuaca. Qingdao sendiri merupakan salah satu kota dengan cuaca terdingin di Cina. Pada bulan Oktober mendatang, cuaca di kota ini biasanya berada di angka 12 derajat Celcius. Ini tentunya akan menjadi tantangan bagi skuad Garuda yang terbiasa dengan iklim tropis. Cara curang yang dilakukan oleh Cina ini sempat membuat Erick Thohir geram. Ketua PSSI ini bahkan minta untuk dicarikan pesawat jet untuk mengatasi hal tersebut. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga selaku Exco PSSI. Terpaksa kami harus mencari cara untuk menyewa pesawat jet. Dari Bahrain ke Cina saja sudah 30 jam jika menggunakan pesawat komersial. Hal ini hanya akan membuat pemain capek, kata Arya. Negara beban Asia Timur. Siasat kotor Cina diprediksi karena minder akan berhadapan dengan timnas Indonesia. Skuad Naga harus bersiap melawan performa meroket pasukan merah putih. Selain itu, prestasi Cina di kancah internasional memang terbilang angin-anginan. Pasukan merah sudah terlalu lama absen di gelaran Piala Dunia sejak terakhir tampil pada edisi 2002. Prestasi skuad Naga kalah telak dibanding dua negara rivalnya, yakni Korea Selatan dan Jepang. Kedua negara ini selalu rutin mewakili wajah Asia di pentas Piala Dunia. Skuad Samurai Biru bahkan nyaris mencetak rekor menembus perempat final di Piala Dunia 2018. Sayangnya ambisi Jepang dikandaskan Belgia lewat comeback dramatis 3-2. Sementara Cina hanya sanggup meraih prestasi di turnamen level Asia Timur. Skuad Naga berhasil meraih 2 trofi juara East Asian Football Championship atau EAFF edisi 2005 dan 2010. Sayangnya prestasi di level Asia Timur ini gagal dipertahankan saat bersaing di kancah Asia. Cina tampil biasa-biasa saja di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Naga bahkan sempat ditahan imbang oleh Singapura selaku negara terlemah di grup C. Kegagalan mengalahkan skuad Singa sampai bikin Kapten Zhang Lipeng menangis. Pemain Shanghai Port ini bahkan langsung pensiun akibat kecewa gagal memimpin rekan-rekannya. Sekarang kami nggak bisa mengalahkan tim seperti Singapura. Buat saya pribadi sangat sulit menerima ini. Dan juga sebuah hal yang memalukan, tegas Lipeng. Kalah prestasi dari timnas Indonesia. Secara prestasi, timnas Indonesia memiliki pencapaian yang lebih baik dari timnas Tiongkok. Saat gelaran Piala Asia 2023, skuad Naga tampil dengan performa hancur-hancuran. Skuad Naga Merah harus angkat koper lebih dulu usai gagal pada babak fase grup. Skuad tirai bambu saat itu bertengger di posisi ketiga klasemen di grup A dengan mengkoleksi 2 poin. Skuad Naga bahkan gak memenangkan 1 laga pun dan hanya meraih 2 kali imbang dan 1 kekalahan. Torehan ini berbeda jauh dengan timnas Indonesia yang berhasil lolos ke babak 16 besar.
Skuad Garuda saat itu berhasil lolos usai menjadi peringkat 3 terbaik pada grup D. Pasukan Merah Putih juga mencetak sejarah dengan masuk babak 16 besar dalam pertama kalinya. Atas pencapaian buruk di Piala Asia 2023, timnas Tiongkok langsung memecat sang pelatih Alexander Jankovic. Sang pelatih dianggap gagal untuk membawa hasil positif bagi skuad negeri tirai bambu. Skuad naga langsung menunjuk Branko Ivankovic sebagai pelatih baru. Sang pelatih saat itu berhasil membuat pasukan naga untuk lolos ke ronde ketiga usai memenangkan head-to-head dari Thailand. Saat di ronde ketiga, Ivankovic langsung gebar-gembor akan meraih hasil positif di grup C. Bahkan dirinya sempat meremehkan timnas Indonesia. Bahrain dan Indonesia bukan termasuk negara yang saya waspadai, ucap Ivankovic. Pelatih berusia 70 tahun ini terlihat sangat percaya diri karena melihat rekor pertemuan Tiongkok dan Indonesia. Skuad Garuda sendiri memiliki rekor yang kurang baik saat bertemu tim asal Asia Timur ini. Pasukan Merah Putih sudah 17 kali bertemu skuad tirai bambu dan hanya menang sebanyak 3 kali. Selain kalah prestasi, timnas Tiongkok juga nggak punya regenerasi skuad yang mumpuni. Skuad Naga Merah masih mengandalkan pengalaman dari para pemain senior. Wu Lei, Yuan Li, Sang Yuan Wang, dan Dalei Wang merupakan pemain senior yang masih memperkuat skuad Naga. Selain itu, timnas Tiongkok memiliki rata-rata umur pemain 27,6 tahun. Catatan umur tersebut sangat berbeda jauh dengan umur para punggawa skuad Garuda. Pasukan Merah Putih memiliki rata-rata umur yang jauh lebih muda dibandingkan timnas Tiongkok. Bahkan Sintayong sering membawa pemain yang berusia di bawah 25 tahun. Marcelino Ferdinand, Arhan Pratama, dan Rizky Ridho merupakan pemain muda andalan dari Coach Shin. Selain perbedaan umur, para pemain timnas Indonesia juga banyak yang bermain di kompetisi Eropa. Hal ini berbanding terbalik dengan para pemain timnas Tiongkok yang mayoritas dari liga lokal. Skuad Garuda sendiri memiliki banyak pemain yang mentas di liga Eropa. Jai Itses, Calvin Verdong, hingga Nathan Joaon merupakan nama-nama yang berkarir di liga top Eropa. Perbedaan kekuatan antara Indonesia dan Tiongkok membuat mereka mewaspadai Indonesia di ronde ketiga. Mereka memanggil 3 pemain keturunan Brazil. Ketiga pemain tersebut yakni Elkeson de Oliveira, Fernando Henrique, dan Alan Douglas. Peluang Sintayong mencuri poin. Timnas Indonesia harus mengeluarkan segala kemampuan saat bersua dengan Tiongkok. Alasannya Indonesia paling berpeluang meraih poin penuh kala berhadapan dengan negeri tirai bambu. Anak asuh Branko Ivankovic merupakan negara yang memiliki peringkat paling rendah di grup C selain Indonesia. Cina saat ini bertengger di 87 ranking FIFA. Peringkat mereka masih di bawah dari pesaing seperti Bahrain, Australia, Arab Saudi, dan Jepang. Jika dilihat dari kiprah ronde kedua, Tiongkok juga memiliki rekor buruk. Skuad negeri tirai bambu mencatatkan 9 nirbobol dari 6 pertandingan yang dimainkan. Statistik itu masih lebih baik dari Indonesia yang hanya kebobolan 8 gol. Hal ini tentunya bisa dimanfaatkan Indonesia yang gencar memperbaiki lini serang. Sintayong selaku pelatih baru saja menunjuk Kim Ki-hoon sebagai pelatih penyerang. Nantinya lini serang juga berpotensi menambah kekuatan dari pemain naturalisasi. Saat itu PSSI dirumorkan gencar untuk memproses Mauro Zylstra dan Ole Romeni. Dengan begitu kesempatan Sintayong untuk membungkam kuar-kuar Branko Ivankovic makin terbuka lebar. Pelatih asal Kroasia ini punya tekad kuat untuk bermain cantik dengan timnya saat ini. Kami ingin menunjukkan kualitas kami yang sebenarnya. Kami tidak takut dengan siapapun. Kami bisa bermain cantik dengan permainan yang modern, kata Ivankovic. Dengan beberapa prestasi buruk yang dialami oleh Cina, apakah Indonesia punya peluang besar untuk mencuri poin?